Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Ya, pada video kali ini kita akan coba membahas beberapa saham yang sekiranya bisa terus menguat ya, melawan ya pergerakan indeks yang beberapa hari terakhir ini terus cenderung tertekan ya. Nah, saham pertama yang kita akan bahas ya. Nah, kita akan melihat saham Indakiat Pulp and Paper ya, atau INKP. Nah, INKP seperti kita lihat ya, dalam mulai dari pertengahan Agustus dapat kita lihat dia mengalami suatu tren yang masih dalam tren downtrend ya. Nah, namun pada pertengahan September terlihat INKP sudah mulai bergerak ya untuk keluar dari downtrendnya ya. Tapi kita lihat di sini mulai mencoba keluar walaupun masih volatile pergerakannya ya. Dan sampai dengan akhir September ini dapat kita lihat pergerakan dari INKP sekarang dia cenderung untuk bergerak sideways ya. Dengan support yang ada di 8.675 ya di sini. Dapat kita lihat pada hari ini ya, dari kemarin harga berhasil rebound ya, tertahan dulu dan kemudian hari ini bisa rebound ya. Walaupun pada hari ini IHSG malah sempat tertekan ya, siang itu sampai minusnya hampir 0,8 hampir 1% ya tadi ya. Namun pada akhir-akhir ya IHSG rebound dan INKP pun berang juga rebound ya, dari downtrend channel dan juga dari supportnya ya 8675 ya. Nah, besok ya INKP potensi untuk lanjut menguat ya, untuk menguji kembali resisten yang ada di 9425 ya. Nah, di sini ini sudah sempat diuji, jadi resistennya lumayan kuat ya. Nah, kita akan tunggu besok ya. Nah, sedangkan dari volumenya ya, dapat kita lihat di sini volumenya masih cenderung menurun ya. Jadi ketika dia menguji support dia bisa rebound ya. Nah, kita akan tunggu besok apabila volume bisa terus meningkat ya. Maka INKP potensi besar untuk melanjutkan kenaikannya ya, menuju ke resisten sideways-nya ya di 9.425 ya. Dengan target berikutnya ada di resisten di 9975 ya. Nah, sedangkan dari indikator MACD dapat kita lihat turun ya, menguji support, namun dapat kita di sini tekanan jualnya tidak terlalu besar ya, sehingga bisa rebound ya. Dan hari ini dapat kita lihat akumulasi belinya cukup bagus ya di INKP ya. Nah, berikutnya kita akan melihat pergerakan asing ya di INKP ya. Nah, di INKP ternyata pada September ini walaupun chartnya terlihat downtrend ya, tapi kita lihat pergerakan dari pertengahan September sampai akhir dapat kita lihat asing mulai ya mengakumulasi ya dengan value yang cukup besar ya. Kita lihat di sini value-nya 23 miliar ya, 18, dan pada hari ini lebih besar lagi ya. 2 hari berturut-turut sudah mulai akumulasi ya, jadi cukup bagus ya INKP ya.
baik dari segi akumulasi asing ataupun juga chartnya ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham kedua, yaitu Surya Citra Media ya. Ini juga saham SCMA ini juga seperti NKP sudah pernah kita bahas ya pada video minggu lalu ya. Tapi kita lihat hari ini sempat melemah ya sampai 1160 ya. Namun dapat kita lihat harga rebound ya dari uptrend channel di sini ya. Uptrend channel sini menyentuh sedikit dan langsung mantul ya, dan juga bertahan ya dari moving average 20-nya. Jadi gerakan SCMA ini cukup terlihat sangat bagus ya, dan penutupan bisa kembali menembus resisten 1200 ya. Nah, bila besok pada hari terakhir bulan September ini SCMA bisa bertahan ya di atas 1200-an, maka SCMA potensi untuk lanjut naik ya, menguji resisten berikutnya yang ada di 1290 ya. Nah, seperti kita lihat ya, ini kita lihat dari awal September sampai pertengahan, kita lihat trennya downtrend ya. Namun pada pertengahan September ya, SCMA berhasil keluar ya dari downtrendnya di sini ya. Berhasil keluar dan kemudian menguji kembali pullback dan masih mampu rebound ya dan membentuk pola sideways ya seperti yang di INKP. Dan kalau INKP belum break resisten, nah SCMA terlihat sudah mulai menguji resistennya ya. Untuk volumenya dapat kita lihat terlihat cukup bagus ya. Banyak candle-candle yang terindikasi mulai terjadi akumulasi beli ya. Dapat kita lihat di sini. Nah, kelihatan akumulasi belinya makin kuat ya, sehingga harga bisa break ya. Ini kita lihat di sini. Di sini sudah mulai diakumulasi ya. Nah, di sini. Kemudian berlanjut ya. Akumulasi beli berlanjut. Kita lihat mulai lebih kuat ya, akumulasinya lebih kuat sehingga harga bisa terdorong membuat break higher high ya, sehingga harga cenderung akan terdorong naik ya apabila bisa bertahan di atas 1200 menuju ke resisten berikutnya di 1290 ya. Oke, berikutnya kita akan melihat pergerakan asing ya di saham SCMA ya. Terlihat dalam 2 hari terakhir sudah mereda, dan pada hari ini tekanan asing ya di SCMA sudah mulai positif ya, atau mulai berbalik arah menjadi net buy ya. Setelah sebelumnya pada pertengahan tekanan asing begitu besar, nah pada 2 hari terakhir mereda dan pada hari ini sudah mulai net buy ya. Nah, kita akan tunggu bila aksi pembelian asing terus berlanjut, ada potensi SCMA akan melanjutkan kenaikannya ya, untuk dapat melanjutkan kenaikan menuju ke resisten 1290. Oke, berikutnya kita akan melihat saham berikutnya ya, yaitu kita akan melihat saham Jasa Marga ya. Nah, ini juga sudah pernah dibahas ya di minggu lalu ya. Nah, hari ini Jasa Marga berhasil menguat ya setelah pada awal sesi sempat turun ya sampai low tadi di 3.430 ya. Namun pada sesi kedua berbalik arah ya, dan bandar mulai reakumulasi ya dan melanjutkan kenaikannya ya Jasa Marga, dan ditutup berhasil di 3.610 ya. Nah, ini juga Jasa Marga bersiap ya untuk menembus downtrend jangka menengahnya ya di sini, dan juga resistennya ya di 3.650 ya. Dan apabila berhasil melanjut menguat ya dan bertahan di atas 3.650 ya, ini Jasa Marga potensi untuk melanjutkan kenaikan ya menuju ke resisten berikutnya yang ada di 3.890 ya. Nah, untuk volume terlihat cukup bagus ya. Nah, tidak ada kenaikan volume di sini ya, dan juga dapat kita lihat sini. Dapat kenaikan di sini terlihat akumulasi belinya sangat kuat ya. Nah, ini potensi ya untuk keluar dari downtrend jangka menengah ya dan mulai masuk pada uptrend ya jangka pendek ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asing di Jasa Marga ya?
Nah, Jasa Marga terlihat, wah ini dari Agustus Jasa Marga asing sudah mulai menjual ya, kita lihat di sini. Dan sampai pada akhirnya ya, di akhir-akhir ya, minggu-minggu akhir September ya, asing mulai berbalik arah dan mulai memborong ya saham Jasa Marga ya. Nah, start tanggal 24 September ini ya, asing mulai masuk ya di saham Jasa Marga dan terus berlanjut, aksinya terus berlanjut sampai pada hari ini ya. Lebih banyak ya mulai asing mulai mengakumulasi saham Jasa Marga kembali ya. Nah, bila rekan-rekan tergabung dalam membership ya, grup membership ya, nanti akan mendapatkan alat untuk membeli Jasa Marga ya, tanggal 24 ya, sore hari ya, setengah 3 akan mendapatkan alat untuk membeli saham Jasa Marga. Dan kita lihat sini, Jasa Marga dia mulai bergerak rebound ya, kemarinnya tanggal 23 bergerak rebound, dan hari ini akumulasi dari Jasa Marga terus berlanjut sehingga diberikan alat untuk segera membeli Jasa Marga. Walaupun ya pada sore itu IHSG masih minus 1,5 ya, namun sudah diberikan alat dan benar besok IHSG naik ya dan rebound, dan Jasa Marga terus melanjutkan naik ya sampai pada hari ini 3.520, dan kita masuk di kisaran 3.200 ya pada hari itu ya. Jadi sudah running kisaran sekitar 13% ya, dengan target untuk menuju ke 3.890 di kisaran 20%-an. Nah, kita akan tunggu besok akankah Jasa Marga bisa break ya dari resisten 3.650 untuk lanjut menuju ke resisten berikutnya yang ada di 3.890. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan ya, saya akan coba menawarkan ya suatu program ya membership dari Rob Chameleon Trader ya, dimana nanti salah satu fasilitasnya ya, ini akan tergabung dalam suatu grup Telegram ya, dan juga channel Telegram, dimana di grup Telegram ini rekan-rekan bisa berdiskusi ya dan berkonsultasi dan menanyakan apapun ya berkaitan dengan saham ya. Dan ini akan sangat membantu untuk rekan-rekan ya yang masih baru memulai trading saham ya, dan juga nanti juga dilengkapi dengan channel Telegram ya. Nah, di mana di dalam channel ini akan di broadcast rekomendasi saham. Jadi untuk rekan-rekan yang bisa mendapatkan, tidak bingung mencari rekomendasi di antara chat-chat yang biasanya banyak ya nanti ya. Dan juga nanti rekan-rekan akan salah satunya akan mendapatkan rekomendasi saham ya. Ya, seperti ini rekomendasinya ya, lengkap dengan chart analisa teknikalnya ya. Berikut ya, dengan lengkap dengan trend line dan juga support resistennya dan pola yang terbentuk di saham yang direkomendasikan ya, lengkap dengan support dan resistennya ya, dan area buy-nya ya. Oke, berikutnya juga rekan-rekan ya bisa mendapatkan ya untuk merequest chart analisa teknikal suatu saham ya, dan juga analisanya selain saham yang direkomendasikan juga boleh dimintakan ya di grup tersebut ya. Oke, berikut ini adalah contoh-contoh ya yang bisa ditanyakan di grup tersebut ya. Nah, bila rekan-rekan ya tertarik dengan layanan di atas ya, bisa hubungi lewat telepon atau WhatsApp ke nomor 0838 9602 1213. Oke, kita akan lanjut pembahasannya ya. Kita akan membahas saham sektor finance ya. Ini dua yang terakhir, kita akan membahas sektor finance ya pada hari ini, karena sektor finance ini cukup menyita perhatian karena barometer IHSG, yaitu sektor finance ini akan menjadi barometer pergerakan IHSG, di mana apabila sektor finance ini tidak bergerak naik, maka otomatis IHSG akan tetap melempem ya, seperti 3 hari terakhir ini ya. Sektor bank terus digebuk turun ya, diguyur turun, maka IHSG maka 3 hari ini juga merah terus ya. Nah, saham pertama
hari ini yang merupakan gebrakan pertama ya, dilihat dari sektor yang lainnya ketika saham-saham finance yang lain belum bergerak ya. Ini Bank BTPN Syariah atau BTPS malah bergerak ya, malah bergerak naik ya, cukup tinggi ya, naik 6% ya. Dan dia juga bisa keluar ya dari downtrend channelnya ya di sini ya. Dan dapat kita lihat pola yang terjadi di sini ya. Ini hampir membentuki falling wedge ya. Nah, ini udah keluar dan dia harganya high-nya di 3.400 menyentuh atau menguji moving average 20-nya dan juga downtrend jangka menengahnya ya. Nah, bila besok ya BTPS lanjut naik ya untuk menguji downtrend dan juga bertahan di atas support ya 3.170, maka BTPS akan potensi lanjut naik menguji resistennya ya di 3.510 ya, dan juga menutup gap ya nanti jadi sampai 3.660 ya. Nah, bagaimana dengan volumenya ya? Ini dapat kita lihat selama turun volume juga cenderung turun ya, dan pada hari ini volume tiba-tiba menjadi naik kembali dan harga bisa keluar ya, nembus resisten dan juga keluar ya dari downtrend dan juga pola falling wedge-nya ya. Nah, berikutnya kita akan melihat indikatornya masih dingin ya, dapat kita lihat sini. Kita lihat akumulasi beli yang terjadi cukup bagus ya di range ini, terlihat akumulasi beli terus dilakukan dan apabila bisa tembus ya di downtrend channel jangka menengah, bukan tak mungkin BTPS akan memulai untuk golden cross ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asing di BTPS ya? Nah, terlihat sudah positif ya, mulai dari pertengahan bulan ya. Di pertengahan sudah mulai positif, dapat kita lihat sini ya, asing sudah masuk ya. Nah, pada seminggu terakhir terlihat asing juga tidak keluar juga dan masih terus pelan-pelan masuk ya di saham BTPS ya. Dapat kita lihat sini, walaupun dia turun ya, di sini turun terus, namun asing malah masuk terus ya. Terlihat masuk di saham BTPS. Nah, oke, untuk saham terakhir kita akan melihat saham Bank Rakyat Indonesia atau BBRI ya. Nah, BBRI hari ini walaupun candlenya belum positif ya, belum naik, candle naik, namun sudah ada tanda-tanda untuk perlawanan ya. Di sini dapat kita lihat ada support ya di kisaran 310 ya. Nah, 310 ya. Dan dapat kita lihat harga mantul terus ya. Nah, ini dapat kita lihat line 3000 ini cukup kuat ya di sini. Dapat kita di sini ada potensi besar ya untuk BRI untuk bisa rebound ya dan dapat keluar ya dari downtrend channelnya ya nanti di sini. Potensinya seperti ini. Nah, dapat kita lihat di sini volumenya juga cenderung kecil ya, jadi menguji support dengan volume kecil. Nah, maka potensi besar dari untuk BRI untuk dapat rebound dan keluar dari downtrendnya ya. Nah, dari MACD dapat kita lihat juga ya, walaupun terus tertekan ya 3 hari terakhir ini, namun tidak terlihat adanya tekanan jual ya, masih terlihat terjadi akumulasi, namun dalam masih lemah ya akumulasinya ya. Nah, bagaimana pergerakan asing ya di BBRI ya? Nah, kalau Bank BRI terlihat asing masih cenderung keluar ya. Nah, keluar cukup lumayan ya, besar ya, namun dapat kita lihat BBRI masih mampu bertahan ya, mempertahankan supportnya ya, dapat kita lihat sini ya. Nah, tadi lupa ya, ini untuk BRI ya. Ini selain downtrend begini ya, ini dapat kita lihat support 3010 dan ini ada potensi membentuk pola dia ascending triangle ya, dengan support di 3000 ya, dapat kita lihat sini seperti ini. Nah, ada potensi untuk rebound naik ya. Nah, seperti ini. Dengan resisten terdekat di 3180 ya untuk BBRI ya. Nah, ini pembahasan saham terakhir. Kita akan coba sekilas akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG kita ya. Terlihat masih pergerakan ya. Masih di dalam downtrend ya. Dari sini terlihat memang masih sangat downtrend dan IHSG gagal ya untuk keluar ya dari downtrend. Dan namun
yang terpenting yaitu kita harus melihat supportnya ya. Di sini ada titik penting ya di 4820 ya. Jadi acuannya 4820. Jadi selama tidak jebol ya, jebol dan close di bawah ini terlihat masih cukup oke ya istilahnya ya. Ya, jadi walaupun terus ditekan ya, lihat market terus menekan ya untuk retail untuk menekan untuk terlihat masih reakumulasi ya saham-saham ya. Jadi untuk ke depan ya selama masih IHSG bertahan ya di atas 4820 close-nya ya. Ke depan masih cukup oke ya. Dapat kita di sini ini 4754 ya. Ini 4820 jadi sudah mulai ada tanda-tanda ya. Berarti ini sudah higher low ya di sini ya. Jadi kita tinggal menunggu akankah ini tercipta higher low lagi atau sama. Jadi intinya selama masih di atas 4820 masih ada potensi untuk IHSG dapat naik dan keluar dari downtrendnya ya. Oke, nah kita akan tunggu besok ya karena besok juga hari terakhir bursa buka ya untuk bulan September. Kita harapkan paling tidak di hari terakhir ini IHSG dapat ditutup naik ya. Oke, itu pembahasan video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat ya buat rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual. Terima kasih.